di buku catatan. Oke, tugas ketiganya. Nah, ini dia. Choose the correct answer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, meet with me again with Miss Susan in Easy English. Oke guys, pada video pembelajaran kali ini seperti biasa Miss akan memberikan materi bahasa Inggris yang bisa dipelajari baik oleh tingkat SLTA maupun tingkat SLTP jika memang ada di KIKD SLTP. Tapi kalau di SMA, SMK, SLTA sudah pasti ya. Oke, tapi sebelumnya, before it, as usual, I would like to ask you to click subscribe, like, and share to support my channel again, and again. Oke guys, oke, langsung saja ya. Pada pembelajaran kali ini, Miss akan membahas mengenai simple past tense. Oke, nah apa sih simple past tense itu? Baik, kita lihat saja. Yang pertama adalah definition. Nah, apa sih simple past tense itu? What is simple past tense? Oke, baik kita lihat di sini. Simple past tense is a tense that is used to talk about things that happen or existed before now. Nah, artinya apa sih? Nah, simple past tense itu adalah sebuah kegiatan yang menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai di masa lampau tersebut atau tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Jadi maksudnya Miss perjelas lebih jelas, lebih detail. Simple past tense itu adalah sebuah aturan bahasa Inggris yang kita menggunakan aturan tersebut ketika kita ingin menjelaskan atau ingin membuat kalimat di mana kalimat tersebut merupakan kejadian atau peristiwa di masa lampau atau di masa yang sudah lalu dan sudah tidak ada hubungannya dengan masa sekarang atau sudah selesai di masa lalu tersebut. Nah, contoh biar lebih terperjelas, contoh misalkan kalimatnya kemarin saya makan mie. Nah, itu kan kemarin, berarti makan mie-nya sudah dong, sudah beres kemarin dan sudah sekarang udah nggak makan mie lagi, udah makan mie yang kemarin itu udah nggak berasa lagi di perut. Nah, itu menggunakan aturan bahasa Inggris yang dinamakan simple past tense. Jadi, jika teman-teman mengetahui banyak tenses atau aturan lain yang lainnya, aturan bahasa Inggris yang lainnya yang menunjukkan masa lampau, jadi kalau simple past tense itu khusus untuk kegiatan yang sudah terjadi dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang atau sudah selesai kejadiannya, seperti itu. Oke guys, bisa dipahami? Oke, baik. Yang selanjutnya, nah, time signal-nya atau ciri-ciri kalimatnya bagaimana? Nah, biasanya ini berguna banget nih kalau misalkan teman-teman mau mengisi soal bahasa Inggris. Nah, ini kalau misalkan mengisi ini pakai tenses yang mana ya? Pakai aturan yang mana ya? Simple past atau misalkan simple present, simple present future tense atau perfect tense. Nah, time signal ini merupakan ciri waktunya yang mana kita bisa tahu bahwa kalimat tersebut harus menggunakan simple past tense. Nah, dalam kalimat ini umumnya digunakan dalam simple past tense, tapi nggak begitu wajib sih. Tapi ini kebanyakan pakai time signal atau ciri waktu dalam kalimatnya. Nah, apa-apa saja? Oke, baik. Yang pertama adalah last year. Last year itu adalah tahun lalu. Oke, bisa dilihat di sini last year, tahun lalu. Last itu artinya akhir. Tapi kalau bergabung dengan waktu bukan berarti akhir tahun, it's different. Ini berbeda. Kalau akhir tahun itu kan kayak bulan Desember, itu akhir tahun. Kalau last year di sini itu tahun lalu. Kalau sekarang 2021, last year 2020 itu adalah last year, tahun lalu, masa yang sudah berlalu. And then what is the other time signal? Last week. Nah, yang selanjutnya adalah last week. Bisa dilihat di sini. Last week itu minggu lalu, bukan akhir minggu ya, tapi minggu lalu. And then after that, yesterday. Yesterday itu apa artinya? Ya, benar, artinya itu adalah kemarin. Lalu setelah itu adalah last night.
Last night itu adalah tadi malam. Kalau last night di sini bisa diartikan tadi malam. Jadi pokoknya kalau ada kata last begituan deh, kita pakai aturannya simple past tense. Pokoknya yang udah lalu, yang udah lewat itu pakai aturan simple past tense. And then after that ada kata ago. Ago itu yang lalu. 3 years ago, 3 tahun yang lalu. Jadi itu menggunakan aturan simple past tense. Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Yang selanjutnya, Miss akan menerangkan formulanya. Formula itu adalah bagaimana rumus atau aturannya kita membuat kalimat yang sesuai dengan aturan simple past tense tentu saja. Nah, baik. Yang pertama yang akan Miss jelaskan adalah ketika dalam posisi positif. Kalimatnya itu berbentuk positif. Kalimat positif itu diingat-ingat kalimat yang tidak ada kata no-nya, yang tidak ada kata tidaknya. Contoh, kalau kalimat positif aku mencuci baju. Kalau kalimat lawan positif negatif kan ya. Kalau kalimat negatif aku tidak mencuci baju. Jadi ada kata tidaknya seperti itu. Oke. Oke, baik, bisa dilihat di sini. Bisa dilihat kursor yang Miss tunjukkan ya. Nah, ini ada subject, and then verb to, dan selanjutnya objek. Jadi yang pertama itu adalah subjeknya terlebih dahulu tentu saja. Subjek itu ya seperti I, you, we, they, he, she, it. Boleh salah satunya itu yang tokohnya yang melakukan pekerjaannya. Miss di sini ambil contoh. Ini menggunakan kata I. Lalu setelah subjek, kita menggunakan verb to atau verb kedua. Di video Miss sebelumnya, Miss pernah jelaskan bahwa kata kerja itu atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah verb. Ini bisa dilihat di sini, verb atau kata kerja itu ada 3. Ada kata kerja bentuk ke-1, verb 1, ada kata kerja bentuk kedua, dan ada kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Nah, untuk simple past tense ini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Baik, supaya lebih jelas, lihat bagan yang sudah Miss disiapkan di sini. Ini adalah contohnya. Di sini ada verb 1, ada verb 2, dan ada juga verb 3. Verb 1 di sini contohnya kata drink. Verb 2-nya, kata kerja bentuk keduanya itu adalah drank, dan verb 3-nya atau kata kerja bentuk ketiganya itu adalah drunk. Yang selanjutnya di bawahnya see, saw, and seen. Nah, yang digunakan dalam simple past tense dalam bentuk positifnya itu adalah yang bentuk keduanya. Nah, sudah Miss lingkarkan. Jadi yang ketika bentuk positif simple past tense, aturan simple past tense menggunakan verb to. Oke. Baik, kembali lagi ke contoh. Di sini ada subject, and then verb to dan object. Contoh yang Miss buatkan adalah I drank juice last night. Aku minum jus tadi malam. Berarti minum jusnya udah dong. Sekarang udah nggak lagi dong, nggak minum jus dong, keburu basi kan ya. Nah, itu jadi dranknya menggunakan verb kedua. Nggak susah sih, simple aja, hanya verbnya menggunakan verb to. Nah, ada pertanyaan, Miss, bagaimana sih mencari verb keduanya? Nah, kalau dulu sih ada di kamus tebel itu di tengah-tengah. Kalau sekarang udah lebih simple kan ya, ada Mbah Google kan. Nah, kalau sekarang tinggal searching aja deh. Kalau misalkan kayak gini, cluenya bentuk kedua atau kata kerja bentuk kedua dari drink misalkan. Nah, kalau kita tahu minum itu bahasa Inggrisnya drink. Nah, yang kita tahu bahasa Inggris dari suatu kata kerja itu biasanya kata kerjanya bentuk ke-1. Jadi untuk mengetahui bentuk keduanya tinggal gitu aja. Bentuk kedua dari drink, bentuk kedua dari eat. Nah, seperti itu. Jadi nanti muncul kata kerja bentuk kedua dari apa, atau misalkan dari pakai bahasa Indonesia juga boleh. Verb kedua dari minum, seperti itu. Oke. Banyak berlatih, semakin banyak berlatih, semakin hafal, semakin banyak praktis, semakin melekat di otak kita, seperti itu. Nggak harus dihafal, yang penting banyak dipraktekin. Tapi kalau teman-teman mau menghafal lebih oke juga. Nah, itu dalam bentuk positif. Nah, bagaimana dalam bentuk negatif? Kita lihat di sini. Nah, ada subject. Nah, negatif itu adalah ada kata tidaknya. Untuk tidak, kata tidak dalam simple past tense di bahasa Inggris kan dengan kata didn't. Atau didn't itu singkatan dari did not. Did not itu disingkat jadi didn't. Subject
didn't, and then verb one, dan objek. Nah, kata kerjanya tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua lagi, melainkan kembali lagi ke kata kerja bentuk pertama atau bentuk dasar. Kalau kita tahu bahasa Inggrisnya minum itu drink, ya sudah saja langsung didn't drink seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini contohnya, misalkan you didn't drink juice last night. Kamu tidak minum jus tadi malam. Jadi drinknya itu kembali lagi ke bentuk pertama seperti itu. Oke, bagaimana ketika kita mau bertanya hal yang sudah lewat, kegiatannya sudah lewat, bisa dilihat di sini formulanya. Itu menggunakan kata did. Oke, diawali oleh kata did. Lalu subject, and then verb one, kembali lagi ke verb one, dan objek. Jadi hanya ketika positif saja yang menggunakan verb kedua. Baik, contohnya di sini, did you drink juice last night? Nah, did you drink juice last night? Nah, did di sini diartikan apakah. Jadi, apakah kamu minum jus tadi malam? Nah, seperti itu, oke? Nggak susah sih simple past tense itu, yang penting kita mengerti, oke? Jadi untuk positifnya, I drank juice last night. Drank menggunakan verb kedua. Lalu untuk negatifnya, you didn't, menggunakan kata didn't untuk kata tidaknya, diingat-ingat, dan verbnya kembali lagi ke verb pertama, kata kerja bentuk dasar. Dan untuk kata tanyanya, did you drink juice last night, menggunakan kata did yang bisa diartikan apakah. Oke guys, bisa dipahami? Oke, mungkin itu adalah penjelasan mengenai simple past tense. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa simple past tense itu adalah aturan bahasa Inggris yang menyatakan kejadian atau kegiatan di masa lampau. Jadi ketika ada pertanyaan kapan kita menggunakan aturan simple past tense, yaitu ketika kita ingin mengungkapkan suatu kalimat yang kegiatan atau kejadiannya tersebut di masa lampau dan sudah selesai di masa lampau tersebut juga, atau sudah tidak ada hubungannya dengan masa sekarang, atau sekarang sudah tidak dikerjakan lagi, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Adapun ciri-cirinya ada yesterday, kemarin, ago yang lalu, last night, last year, ada kata last seperti itu. Itu adalah ciri-cirinya. Dan formula seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, untuk positif menggunakan verb 2, negatif menggunakan didn't, dan kembali lagi ke verb pertama. Adapun interrogatif, did dulu dikedepankan yang memiliki arti apakah, dan verbnya kembali ke verb pertama. Oke, understand guys? Oke, jangan kemana-mana. Miss akan memberikan tugas untuk teman-teman yang belajar online tentu saja. Jadi silahkan diisi baik-baik. Kalau misalkan teman-teman sudah paham, pasti bisa langsung mengisi. Tapi kalau misalkan belum paham, bisa di back ulang, kembali lagi, dan lebih dipelajari lagi, ditelaah lagi, pasti mengerti. Oke, sebentar ya, Miss tunjukkan ya. Oke, nah ini adalah bentuk tugas pertamanya. Translate into English based on simple past tense rule. Jadi anak-anak harus tugasnya membahasa Inggriskan berdasarkan aturan simple past tense yang sudah Miss jelaskan tadi. Lalu harus membahasa Inggriskan, aku makan mie nih, makan bahasa Inggrisnya apa nih? Cari ya verb keduanya. Kasih tahu sama Miss. Lalu negatifnya, aku tidak makan mie kemarin. Lalu kata tanyanya, apakah kamu makan mie kemarin? Nah, translate ya, di bahasa Inggris kan ya, sesuai dengan aturan yang sudah Miss jelaskan tadi. Lalu tugas keduanya, nah ini dia, fill in the blank with correct words. Nah, atau sentence ya, isi yang kosong dengan kalimat yang tepat atau kata-kata yang tepat. Di sini misalnya, mohon maaf, sentence itu ya. Oke, I drank water last night. Aku minum air tadi malam. Itu drank menggunakan verb kedua karena positif. Nah, teman-teman membahasa Inggris kan sih ini sama ya kayak yang pertama. Saya tidak minum air tadi malam, bahasa Inggrisnya apa? Apakah kamu minum air tadi malam, bahasa Inggrisnya apa? Oke? Kalau masih nggak keburu, screenshot saja, lalu tulis di buku catatan. Oke, tugas ketiganya. Nah, ini dia.
Choose the correct answer. Nah, ini ada 5 soal pilihan ganda. Silahkan diisi, ditelaah baik-baik yang mana yang benarnya. Oke, silahkan di screenshot saja, lalu isi atau tulis atau ya bagaimana terserah, sesuai kebijakan guru bahasa Inggrisnya masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian dari Miss. Mudah-mudahan bermanfaat video pembelajaran dari Miss. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Semoga Miss, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat, dan sekali lagi untuk kemajuan Miss dan Miss lebih semangat lagi membuat video, mohon untuk klik subscribe, like, and share supaya Miss bisa berkarya lagi ke depannya lebih jauh dan lebih bagus. Terima kasih. Oke, maybe enough for video today. Thank for your best attention. Finally, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.